Aku Sandi Uda Bermanah. Nama saya Muhammad Eva Gaddafi. Jadi, pada materi kali ini, tepatnya pada bab 1, membahas tentang keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati atau biodiversitas merupakan variasi atau kuantitas kehidupan manusia di bumi. Keanekaragaman hayati biasanya merupakan variasi ukuran tingkat genetik, spesies, dan ekosistem. Oke, kali ini saya akan menjelaskan tentang persebaran flora dan fauna Indonesia dibagi menjadi 3 bagian. Perlu diketahui, flora dan fauna Indonesia dipengaruhi oleh garis Welch dan Weber, sehingga jenis flora dan fauna terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada bagian Asiatis, yang kedua ada bagian peralihan, dan yang ketiga ada bagian Australis. Kenapa sih dibagi menjadi 3 bagian? Ternyata kebenaran paparan Sahul dan paparan Sunda memiliki arti penting bagi keberagaman hayati di Indonesia. Hal itu yang menyebabkan flora dan fauna Indonesia dibagi menjadi 3 kelompok berdasarkan garis Welch dan Weber. Siapa sih Wallace dan Weber? Garis Wallace diciptakan oleh Alfred Russel Wallace yang lahir pada 8 Januari 1832 dan wafat pada 7 November 1913. Beliau adalah seorang naturalis sekaligus penjelajah, geografer, antropolog, biologi, dan ilustrator berkebangsaan Inggris. Sedangkan yang menciptakan garis Weber adalah Max Wilhelm Carl Weber yang lahir pada 5 Desember 1852 dan wafat pada 7 Februari 1937. Beliau adalah seorang ilmuwan, ahli ilmu hewan atau zoologis dan bioteknologi berkebangsaan Jerman Belanda. Contoh-contoh flora yang ada di wilayah Australis. Yang pertama ada cendana. Cendana memiliki nama lain Santalum album. Cendana memiliki ukuran batang yang lumayan kecil apabila dibandingkan dengan ukuran batang pohon pada umumnya. Yang kedua ada matoa. Matoa memiliki nama lain Pometia pinnato. Matoa berukuran bulat lonjong sebesar telur puyuh atau sekitar 1,5 cm hingga 5 cm dengan diameter 1 cm sampai dengan 3 cm. Yang ketiga ada kayu eboni. Kayu eboni memiliki nama latin Diospyros celebica. Kayu eboni memiliki ciri-ciri berwarna gelap, agak kehitaman, bertekstur halus dengan arah serat kayu yang lurus atau sedikit berpadu dengan permukaan kayu yang licin. Yang keempat ada siwalan. Siwalan memiliki nama latin Borassus flabilifer. Memiliki ciri-ciri berbatang tunggal dengan ketinggian mencapai 15 sampai 30 cm dengan diameter batang sekitar 60 cm. Contoh-contoh fauna yang ada di wilayah Australia. Yang pertama ada cendrawasih dengan nama latin Paradiseo apoda. Ciri-cirinya berwarna kuning dan coklat, berpengaruh abu-abu kebiruan, mempunyai iris mata berwarna kuning. Yang kedua ada robin salju dengan nama latin Petroica archboldi, memiliki dengan ciri-ciri memiliki panjang tubuh sekitar 14 cm dan beratnya sehingga 16 hingga 22 gram. Ciri-ciri flora Australia. 1. Memiliki daun paralel. Daun paralel atau daun sejajar adalah jenis daun yang memiliki bentuk tulang sejajar dengan garis paralel. 2. Berdaun panjang. Daun-daun pada tipe ini disebut lebih panjang daripada tipe peralihan dan asiatis. 3. Terletak di dangkalan daun. Tumbuhan jenis Australis
ini juga ditemukan pada dangkalan Sahul. Dangkalan Sahul adalah kawasan laut yang dangkal yang memiliki kedalaman kurang dari 500 meter. Lokasi ini biasanya ada di wilayah timur Indonesia. Ciri-ciri fauna Australis. Binatang berkantung. Fauna atau binatang di wilayah Australis ini terkenal dengan jenis binatang berkantung. Mamalia berukuran kecil berbeda dengan tipe asiatis. Tipe Australis memiliki hewan mamalia dengan ukuran kecil hingga sedang. Sedikit ikan air tawar. Pada tipe Australis, lebih ikan yang hidup lebih banyak berada di air asin atau ikan laut. Hal ini terjadi karena terpengaruh dengan banyaknya wilayah perairan pada Indonesia bagian timur. Fauna endemik. Fauna endemik adalah jenis hewan yang hanya ada di satu wilayah tertentu. Pada wilayah Australia terdapat juga beberapa hewan endemik yang dilindungi oleh pemerintah. Kadal salamander. Jenis kadal salamander yang banyak ditemukan karena memiliki iklim yang cocok untuk mereka tinggal. Burung dengan bulu indah. Burung di wilayah ini tidak banyak yang memiliki kicauan merdu, namun bulu cantiknya yang menjadi daya tarik.